dipaksa untuk menggunakan pupuk kimia. Berarti zaman dulu dipaksa ya? Sekarang ini warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam acara POP Tikes. Nah, pada POP Tikes kali ini kita kedatangan bintang tamu dari ketua kelompok. Nih, ada ketua kelompok yang luar biasa sekali, nanti akan bercerita bagaimana pertanian yang ramah lingkungan, dan alhamdulillah juga mendapatkan salah satu program dari Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, yaitu pemberdayaan petani dalam pemasyarakatan PHT. Oke, kita langsung saja minta nanti ini Pak Ketua kelompoknya untuk memperkenalkan diri, dari mana dan apa nama kelompoknya. Silakan Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri, nama saya Fajarudin, Ketua Kelompok Tani Remaja Tani Desa Pengumbur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Nama kelompoknya ini luar biasa sekali, Remaja Tani. Tapi ini ketuanya ini tidak remaja lagi ini. Mohon diceritakan, mungkin ada sejarahnya kenapa diberi nama Remaja Tani, atau mungkin pas Bapak waktu remaja jadi ketua kelompoknya ya, sehingga terbentuklah namanya Remaja Tani. Boleh diceritakan Pak Fajar? Oke, kalau dulu memang sewaktu berdiri pembentukan kelompok tani itu saya masih remaja. Masih remaja. Berarti umur berapa itu Pak? Berdiri kelompok tani Remaja Tani ini tahun 1980. 80, wah, luar biasa sekali. Berarti ini sudah 40 tahunan Pak ya? Iya. Ya, ada 40 tahunan lebih ya. 40 tahunan lebih berdiri kelompok tani. Berarti waktu itu umur berapa Pak? Kalau waktu itu sekitar umur 16 tahun. 16 tahun. Ini umur 16 tahun sudah jadi petani. Oh, petani milenial di zaman beliau ya. Di tahun 1980. Ini luar biasa sekali. Masih bertahan hingga saat ini luar biasa sekali. Boleh diceritakan Pak, bagaimana pengalaman Bapak menjadi petani waktu umur 16 tahun? Berarti sudah mengikuti berbagai macam masa ya. Saat dulu ada berbagai macam program yang digelontorkan, itu zaman Orde Baru ya. Ya, zaman Orde Baru. Boleh diceritakan Pak? Ya, di zaman Orde Baru itu memang negara kita negara agraris. Jadi waktu itu kita artinya sebelumnya kita menggunakan pupuk, tidak ada pupuk, ada artinya pupuk ya. Berarti masih alami betul masih ya, zaman itu betul. Sebelum tahun 80, setelah kita berdiri kelompok tani kita, terus baru ada namanya Bimas, bimbingan masyarakat. Dan kebetulan waktu itu juga kita dipaksa untuk menggunakan pupuk kimia. Berarti zaman dulu dipaksa ya. Sekarang ini berbeda ya. Sekarang ini petaninya yang susah ya, memaksa apa istilahnya mencari pupuk-pupuk kimianya. Berarti zaman dulu dipaksa-paksa. Ini gimana ceritanya Pak? Kok bisa dipaksa ya? Waktu itu kan ada namanya AMD, Abri Masuk Desa. Dia seakan-akan kalau sekarang itu Monep, di Monep kan Bimas itu diberikan pupuk urea sama pupuk TSP kalau waktu itu. Ya. Artinya pupuk hitam waktu itu. Belum kita tahu namanya TSP. Belum nama. Nah, tapi kita karena kita masih bagus pertumbuhan walaupun tidak dipupuk. Nah, jadi kita malas untuk menggunakan pupuk, sehingga pupuk yang kita dibagikan itu sama pemerintah itu kita kadang-kadang kita buang. Dibuang? Iya, dibuang. Itu dibuang percuma Pak? Enggak enggak ditebar di lahan? Enggak ditebar karena kita malas waktu itu. Nah, dan untuk pupuk SP36 atau TSP waktu itu kita tahu. Jadi sekarang kita sudah tahu SP36 itu kayak batu, kalau sudah dibasahi kayak batu. Nah, sehingga waktu itu kita dipaksa didatangi oleh Bapak Abri setiap rumah masing-masing. Nah, untuk dilihat apa sudah digunakan pupuk waktu itu. Sehingga akhirnya terus langsung didampingi dan dilihat pupuknya yang sudah dibagikan, sehingga kita akhirnya sadarlah menggunakan pupuk kimia waktu itu. Berarti zaman dulu dipaksa menggunakan, sekarang bingung mencari pupuknya. Berarti benar juga kata orang, kita harus kembali ke zaman-zaman dulu. Waktu zaman dulu kan petani zaman-zaman 80 an ke tahun 70-an itu jarang yang menggunakan pupuk jarang menggunakan pupuk kimia. Berarti hasilnya bagus juga. Hasil bagusnya. Malah kalau istilah Lombok itu, kalau dulu itu walaupun tidak menggunakan pupuk, buah padinya itu
ekor kuda, ekor kuda karena melengkung gitu ya, karena panjangnya panjang. Banyak yang bilang ini seakan-akan ekor kuda waktu itu. Ya. Dan memang beda rasanya waktu sekarang dengan waktu sebelum tahun 80-an. Kalau kita nasi atau beras baru itu kayak apa itu, kayak ketan lah, kayak dikasih minyak. Kalau sekarang beda, kayak agak cepat basi ya, juga, ya. Pertama cepat basi dan kedua agak keras, tidak lembek lah. Nah itu tidak pulang. Berarti Bapak sudah bisa apa istilahnya, karena ini mohon maaf ya, Bapak udah lintas generasi ya, udah tahu dari zamannya dulu nggak ada menggunakan pupuk kimia sintetis, pestisida kimia sintetis. Nah dan zaman-zaman yang peralihan itu tahun 80-an sampai 90-an itu sudah mulai masif penggunaan pupuk kimia Pak ya. Nah bagaimana Pak, apakah ada perbedaan dari segi kesuburan tanahnya? Apakah zaman dulu yang tanpa pupuk kimia itu Bapak lahannya subur atau sebaliknya, bagaimana Pak? Makanya saya bilang tadi, kalau dulu itu memang benar-benar subur karena tidak ada, walaupun tidak dipupuk tapi sampai tinggi kan pakai ada namanya padi dendak, padi sentul waktu itu, dan sampai kita waktu itu kan masih kecil, jadi kita agak tertutup, tertutup sekali, agak tertutup karena berarti subur. Nah itu perbedaan. Tapi kalau sekarang kalau tidak menggunakan pupuk mungkin masih kerdil sampai. Berarti dulu pakai pupuk apa Pak? Cuma pupuk alami udah. Dari kotoran ternak ya. Kotoran ternak, tidak sengaja kayak kita kan banyak ternak. Terus dibawa. Ternaknya ya keluar berak di sawah. Nah itu saja cukup udah. Cukup ya. Terus sisa-sisa jeraminya langsung diolah ya gitu ya. Sisa jerami itu kadang-kadang waktu habis panen itu kita keluarkan kerbau atau sapi diinjak-injak. Oh, Masya Allah, luar biasa sekali ini cara-cara yang zaman dahulu. Jeraminya itu sengaja dilepasin kerbau di areal yang ada jerami, terus diinjak-injak ya. Nah ini, dan ini petani seluruh Indonesia, saya dengar juga ini Pak Ketua ini mendapatkan program yang namanya pemberdayaan petani dalam pemasyarakatan PHT. Ini mengajak, nah ini program ini luar biasa sekali, memberikan motivasi kepada seluruh petani untuk kembali ke pertanian yang ramah lingkungan, seperti yang diceritakan tadi Pak Ketua, yang zaman dulu yang tanpa menggunakan pupuk kimia sintetis, tanpa menggunakan pestisida kimia sintetis. Ini boleh diceritakan Pak bagaimana program P4 yang sekarang ini Alhamdulillah, terima kasih atas program P4 ini karena sangat mendukung. Sebelumnya kita walaupun belum ada program, kita sudah ada rencana untuk menggunakan pupuk organik ya, dan pestisida nabati, karena pupuk organik ini sangat ramah lingkungan, bisa kita taruh di mana-mana saja, bisa buat sendiri juga, buat sendiri, dan bisa kita cari di sekitar rumah sendiri. Alhamdulillah dengan program P4 ini, insya Allah mudah-mudahan anggota dan bukan anggota khususnya di anggota kelompok tani remaja tani dan umumnya di Kecamatan Pujut dan seluruh NTB, mudah-mudahan kita menggunakan pupuk organik dan pestisida nabati untuk kembali ke seperti alam lagi, seperti dulu zaman dulu menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan. Ini sebenarnya bahan-bahannya sederhana sekali ini. Seperti saat ini di kelompok ini sedang berlangsung juga perbanyakan yang namanya trichoderma. Bapak pernah dengar trichoderma? Ya, atau mungkin pernah coba ya? Kita coba-coba dulu pernah coba ya. Bagaimana hasilnya trichoderma? Alhamdulillah hasil trichoderma ini karena 3 fungsi yang saya coba kemarin tahun 2022 ini, memang sebenarnya ini ada dari POPT yang kita kerjasama, artinya kita mencoba walaupun programnya belum kita dapatkan tapi kita coba dulu. Nah alhamdulillah hasilnya lumayan lah, sudah dicampur sama komposnya ya. Kita campur dengan trikokompos, trikoderma dan trikoderma yang kompos yang ada trikodermanya. Itu sudah diaplikasikan di lahan Pak ya? Ya sudah. Nah selain trikoderma, Bapak sudah aplikasikan yang lainnya seperti pestisida nabati, PGPR atau apa yang di kelompok ini? Nah kita yang di kelompok ini kita sudah mengaplikasikan PGPR sama Pisnap dan Trichoderma. Ya seperti ini. Nah ini
Ini produk yang dihasilkan oleh remaja tani yang diketuai oleh Pak Fajarudin. Ini tidak remaja lagi ya, tapi nama ini harus tetap dikenang. Waktu beliau mendirikan kelompok ini masih remaja ya. Petani seluruh Indonesia ini hasilnya, hasil produknya pestisida nabati. Ini bahannya ini dari mimba ya. Ya, mimba. Bisa baca dari mimba. Ini sudah ada yang menggunakan ini Pak. Sudah banyak yang menggunakan sekarang. Bahkan sekarang sudah ada yang pesan dari Sumatera Barat. Luar Bukit biasa Tinggi. sekali ya. Ada yang dari Bukit Tinggi Bukit ini Tinggi. nih, dari Sumatera Barat nih, petani di Sumatera Barat ini sudah ada yang mencoba menggunakan. Sudah dicoba Pak ya? Sudah. Terus hasilnya gimana? Ada cerita nggak dari? Makanya karena kita kan sering video call. Akhirnya dia pesan lagi. Sebenarnya sudah ada yang saya kirim itu ada 6 liter kemarin 6 liter, dan ya? sekarang pesan sama Trichoderma. Trichoderma, Masya Allah, Trichoderma yang yang dihasilkan oleh kelompok ini dipesan juga di luar daerah. Ini selain di Sumatera ada juga Pak? Di sekitar Lombok ini ada juga yang di Skaroh kemarin. Oh, di luar kelompok ya, yang di sini. Untuk tanaman cabai. Di cabai. Nah, di cabai ini kebetulan dia ke sini dan saya kasih 1 liter dan dicoba karena dia nanam 80 are. Nah, yang 1 liter itu kan udah cukup yang 80 are sehingga dia coba, dia tes murni langsung dan dia ke sini langsung hasilnya bagus, jadi minta lagi 8 liter. 8 liter lagi. Karena terbukti kan setelah digoyang-goyang cabenya ndak rontok. Ndak cepat rontok ya. Cepat rontok. Yang Trichoderma. Yang Trichoderma karena Trichoderma bisa membantu sebagai penguat ya. Ya, sebagai penguat juga di tanaman cabai untuk antisipasi layu, busuk, layu fusarium, busuk batang, busuk buah juga. Nah, ini luar biasa sekali manfaat dari Trichoderma. Nah, ini sudah dicoba juga di semua anggota. Saya dengar juga cerita bahwa di anggotanya remaja tani ini semuanya sudah mencoba mengaplikasikan. Nah, dan bahkan di kelompok-kelompok lain sudah tertarik dengan dengan adanya inovasi upaya yang dilakukan oleh Pak Ketua untuk mengembalikan kondisi pertanian yang zaman dulu yang tanpa menggunakan bahan-bahan sintetis lainnya. Ini luar biasa sekali Pak. Karena yang mengalami kalau dulu tidak pernah sama sekali menggunakan pupuk, jadi cukup dengan bahan-bahan atau bahan alami yaitu kayak maja, bukan dipakai semprot, ditancap. Itu juga sudah bagus katanya. Kalau dulu enggak tahu namanya pupuk, cuma ini untuk enggak tahu pestisida, ini cuma bagus untuk padi. Nah, ini ada namanya pohon itu namanya kayak bambu tapi kecil-kecil itu untuk pengendalian. Kalau mungkin untuk pengendalian kalau pestisida sekarang, tapi ditancap di tengah sawah, di sudut-sudut sawah itu cukup sudah untuk mengendalikan hamanya ya. Nah, ini luar biasa sekali. Semacam itulah waktu-waktu ini masih di istilahnya masih dicoba-coba di kelompok ini. Nah, sekarang kita mau coba lagi karena mengembalikan dulu. Karena kemarin itu kan kalau namanya di pembungkus nyali, lipit nyali kalau di sini. Kalau dulu habis nyali kita tancap itu pembungkus nyali itu supaya padinya bagus. Berarti tujuan orang tua dulu itu mungkin dipupuk lah itu pakai itu. Nah, alhamdulillah sekarang dengan bantuan program P4 ini kita menggunakan kayak seperti ini, kita langsung pakai nyemprot, tapi artinya diterapkan secara modern lah. Betul sekali apa yang disampaikan sama Pak Ketua. Program P4 ini memberikan motivasi, memberikan istilahnya semangat baru ya bagi petani untuk kembali budidaya tanaman sehat dengan memanfaatkan produk-produk yang ada di sekitar. Ini sama kayak mimba pestisidanya ada di sekitaran aja. Di bahan-bahannya untuk digunakan. Nah, ini luar biasa sekali Pak ya. Kayak gadung, mimba itu ada aja di sini. Di sini sudah ditanam gadung ya, ditanam gadung. Ini luar biasa sekali. Dan Pak Ketua, ada harapan ya mungkin kasih motivasi ya ke petani-petani seluruh Indonesia untuk diajak bagaimana berbudidaya tanaman yang sehat atau budidaya ramah lingkungan. Berikan petani seluruh Indonesia semangatnya Pak. Nah, marilah petani di Indonesia ini, seluruh Indonesia ini kita akan beralih
seperti petani-petani tahun 1970. Kita akan kembali ke situ karena kita tahu pupuk dan pestisida sintetis ini kimia sintetis tidak menyehatkan dan tidak ramah lingkungan. Karena banyak juga kita sebagai petani di Indonesia ini sakit karena mungkin karena kita memakan secara tidak langsung memakan dan meminum padi walaupun mengkonsumsi mengkonsumsi padi atau semangka, terutama di wilayah kami di sini. Untuk itu kepada semua petani di Indonesia kita berubah menjadi petani organik. Ya, petani yang ramah lingkungan ya. Petani yang ramah lingkungan dan petani ramah lingkungan dan organik ini sangat menekan biaya produksi. Betul. Berarti sehat di produksi, sehat di petaninya, sehat di kantong juga, sehat lingkungannya juga. Sehat lingkungan luar biasa sekali ya. Sehat itu yang paling terpenting, itu sehat di kantong. Tidak ada alasan untuk tidak bertani jadinya Pak ya, karena bisa memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar. Karena kami di kelompok tani ini sekarang untuk MT2 ini sudah berani menggunakan yang 50 hari itu sekedar untuk tambahan sedikit aja untuk nitrogennya. Nitrogen sedikit tapi sekali ya. Insya Allah 1 tahun lagi bebas dari pupuk, dan kalau pestisida sudah bebas dari pestisida. Di kelompok ini hanya sedikit sekali, hanya ya bisa dikatakan hanya 20% digunakan. Ya, 20%. Kimianya. Karena kemarin waktu itu kalau 1 hektar kita menggunakan 5 kuintal atau 500 kilogram. Sekarang sudah menggunakan cuma sekedar 30%. Jadi mudah-mudahan untuk ke depan 2-3 tahun kita bebas dari. Nah, ini harapan dari Pak Ketua di Desa Pengembur, tepatnya di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Ini di dekat areal Mandalika, di dekat areal sirkuitnya. Ini kalau misalnya ada petani seluruh Indonesia mau berkunjung, silakan. Nah, ini akan ada ikhtiar dari Pak Ketua ini tahun 2024-2025, 3 tahun yang akan datang. Dari sekarang ini diharapkan bebas dari pestisida kimia sintetis dan pupuk kimia sintetis. Kita berdoa semoga ini terwujud ya, sehingga tidak ada alasan lagi bagi petani. Kita kembalikan lagi paradigma atau mindset kita bahwa petani dulu sebagai konsumen, sekarang menjadi produsen Pak ya. Bisa memproduksi bahan bahan pengendalinya, bisa memproduksi sendiri pupuknya. Nah, ini harapan, dan yang paling penting itu tidak hanya meningkatkan hasil tanaman, tapi produk yang dihasilkan itu betul-betul sehat dan layak untuk konsumsi oleh masyarakat. Mungkin itu saja dari kami dari Lombok Tengah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya memorinya. Oke.